Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Kita jumpa lagi di Pustaka Rendra. Kali ini, di kesempatan ini kita akan bahas tentang seulas nangka yang mengubah sejarah besar bangsa Melayu. Macam mana pula ya? Seulas nangka boleh mengubah haluan besar sejarah Melayu. Mari kita bahas sama-sama, tapi sebelum itu kita intro dulu. Saudara, inilah novel karya Datuk Rida Kaliamsi, ya, Datuk Rida Kaliamsi yang berjudul Megat Sri Rama. Ada yang dah baca novel ini? Novel ini adalah novel yang berlatarkan sejarah kerajaan Melayu tahun 1699. Jadi memang sudah lama tentang sejarah ini, jauh sebelum kita lahir. Cetakan pertama novel ini diterbitkan pada tahun 2016, diterbitkan pertama kali oleh PT Sagang Intermedia Pers. Jadi Datuk Rida Kaliamsi ini asal dia bertambah umur, pasti dia menerbitkan buku. Ini semacam memberikan hadiah untuk diri sendiri. Mungkin boleh kita tiru Kenapa saya tahu? Sebab sempat beberapa tahun ini mengikuti acara-acara yang beliau adakan seperti Anugerah Sagang, Anugerah Jembia, kemudian Anugerah Hari Puisi Indonesia, dan Festival Sungai Carang. Jadi sedikit banyaknya dengarlah cerita-cerita beliau, dengarlah beberapa inspirasi dari beliau. Untuk harganya sendiri saya lupa ya. Buku ini mungkin kisaran 70 atau 80 ribu. Masa itu saya ingat lagi, saya beli pada acara Anugerah Jembia 2016. Sedikit kita bahas tentang profil penulis. Jadi nama penulis ini adalah Rida Kaliamsi. Nama asli penulis adalah Ismail Kadir, tapi dibalik menjadi Rida Kaliamsi. Lahir di Bakung, Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri pada tanggal 17 Juli 1943. Beliau merupakan peminat sejarah, sastrawan, wartawan, juga tentunya pengusaha. Beliau telah menerbitkan beberapa buku, di antaranya ada Tempuling, Perjalanan ke Lekatu, Ros, novel Bulang Cahaya, kemudian satu lagi buku sejarah yang saya dah baca itu Prasasti Bukit Siguntang dan Badai Politik di Kemaharajaan Melayu, dan banyak lagi. Oke saudara, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menceritakan kembali cerita ini, novel ini sesuai kemampuan saya. Tentunya bila nanti ada yang kurang, mohon saya dimaafkan. Pada bab pertama novel ini langsung dibuka dengan konflik yang cukup dahsyat, cukup hebat ya. Adalah seorang tokoh utama bernama Megat Sri Rama. Dia adalah seorang Laksmana Johor kali itu, tapi sebenarnya beliau berasal dari Bentan. Yang sambil menghunus keris sekelebat bayang hadir di pekarangan rumah Datuk Bendahara Kerajaan Johor bernama Tun Abdul Jalil. Maka terjadilah dialog yang terkait dengan niat Megat ingin mendurhaka kepada Sultan yang berkuasa pada kala itu, yaitu Sultan Mahmud. Setelah terjadi tarik ulur dalam dialog itu, nampaknya Megat Sri Rama tak berundur walau selangkah. Ia tetap ingin membunuh Sultan. Sultan siapa? Sultan Mahmud. Apa sebab Megat nak membunuh Sultan? Sebab Sultan yang telah ia taati bagai disembah itu ternyata telah membunuh istri dan anaknya yang masih dalam kandungan dengan cara yang sangat keji dan kejam. Nah, terhadap kezaliman itu Megat tak terima. Ia mesti membunuh Sultan. Kita pun agak heran ya. Pasalnya istri Megat ni kan hamil. Biasalah ya, orang hamil ni ada masa ngidam. Jadi istri Megat Sri Rama yang bernama Wan Anom, ternampaklah benda Allah yang dia idam-idamkan itu. Yaitu apa? Yaitu buah nangka yang sedang dibawa oleh penghulu istana. Karena Wan Anom meminta, maka penghulu istana pun terbit rasa kasihan di dalam hatinya untuk kemudian memberikan seulas nangka kepada Wan Anom. Hanya seulas, dan itu pun seulas yang busuk. Singkat cerita, Sultan murka tersebab nangka yang nak dia makan hilang seulas. Entah siapa yang memberitahu Sultan kalau Wan Anom lah, isteri Megat lah yang telah memakannya. Saya agak macamnya pengawal khusus Sultan, yaitu Panglima Sri Bijawangsa, keturunan Majapahit, yang telah menghasut Sultan untuk membunuh istrinya. Membunuh istri Megat. Tuduhan ini bukan tak berdasar, sebabnya dah lama Sri Bijawangsa ni cemburu
terhadap prestasi Megat. Terlebih Megat menikahi seorang istri yang cantik lagi jelita. Tersebab dengki itulah Sri Bijawangsa menghasut Sultan untuk murka kepada Wan Anom, sehingga Wan Anom pun dibunuh ya, beserta anak yang ada dalam kandungannya. Dibunuh dengan cara yang kejam oleh Sultan. Olah hanya tersebab masalah yang kita kira hanya sepele ya, hanya karena seulas nangka. Nangka itu pun busuk. Dah seulas busuk cuma untuk pelepas ngidam. Aduh, sungguh zalim. Saudara, inilah sejarah Melayu, sebuah peristiwa yang menggemparkan pada kali itu. Megat Sri Rama membunuh Sultan Mahmud tepat saat beliau sedang dijulang. Jadi Sultan Mahmud tu sedang dijulang, dijunjung menuju ke masjid untuk menunaikan solat Jumat, yaitu pada tahun 1699. Kala itu umur Sultan Mahmud adalah sekitar 30 tahun. Lambung Sultan Mahmud ditusuk dengan keris beracun. Lalu saat Sultan Mahmud itu mulai terkulai dan lemah, maka keluarlah kalimat sakti dari mulut Megat yang amat terkenal di tunjuk ajar Melayu kita. Raja alim, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Saudara, sebabnya di etika dan tunjuk ajar Melayu ni tak boleh kita menderhaka terhadap sultan, sebab akan hancur hidup kita. Begitu pula sebaliknya, bila sultan yang tidak mementingkan keperluan rakyatnya dan berlaku semena-mena, juga akan dibinasakan kerajaan. Akan disebutkan itu bahasanya dilingkupkan atap rumahnya. Itulah kutipan yang terkenal yang dapat kita temukan dalam kitab sejarah Melayu Salalatus Salasin. Saudara, peristiwa wafatnya Raja Mahmud di Tikar Megat adalah kasus pembunuhan pertama kali dalam kerajaan Melayu. Sebab itulah berubah seluruh doktrin, etika, tunjuk ajar Melayu dan adat istiadat yang sebenarnya telah lama diteguhkan pada perjanjian Melayu di Bukit Seguntang. Ya. Bila kita cermati, Megat Sri Rama sebagai rakyat telah melakukan durhaka terhadap Sultan. Di lain sisi, Sultan pula yang telah mendurhaka janjinya untuk melindungi rakyatnya, di mana Sultan Mahmud malah berlaku semena-mena menghukum rakyatnya sendiri dengan hukuman yang keji, dengan aniaya. Contohnya Wan Anom tadi, istrinya si Megat. Saudara, ini baru bab pertama, saudara. Pembahasan dah sangat-sangat panjang. Dah hampir 10 menit nih. Mumpung masih ingat, jadi sebelum masuk ke bab selanjutnya, ada sumpah Sultan Mahmud yang diucapkan sebelum Sultan wafat. Sumpah yang diucapkan sesaat setelah dia menggoreskan keris sempena Johor ke tumit Megat, ya. Jadi tumit Megat itu digores sedikit, ya. Walau hanya luka kecil, tetapi ternyata keris Sultan amat berbisa, ya. Begini kiranya bunyi sumpah Sultan Mahmud untuk Megat. Pendurhaka, beta sumpah engkau Megat sampai 7 turunan, muntah darahlah keturunan engkau saat menjejak kaki kota tinggi ini. Dan bisa keris beta akan membuat engkau mati lumpuh, mati beragan. Tersebab sumpah inilah, maka cerita novel Megat berlanjut mencari keturunan Megat selanjutnya. Tentu ada benang merah yang membuat cerita ini terus mengalir untuk menjawab sebuah pertanyaan kita. Apakah benar kiranya kutukan sang sultan itu berlaku atau akan terjadi untuk 7 keturunan Megat yang apabila mereka menjejaki kota tinggi yang ada di mana, di Malaysia ya, kota tinggi itu terserang muntah darah. Kira-kira separah apakah muntah darah itu? Apakah bisa sampai berujung kematian? Apakah ini fakta atau hanya mitos belaka? Saudara, jadi novel Megat ini cukup berat bagi mereka yang belum pernah mengenal sejarah Melayu. Saran saya untuk mudah tergambar sebelum baca novel ini, boleh kiranya nonton dulu film lama yang boleh dicari ya, boleh dicari di YouTube dengan judul Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Setelah itu baru kita baca novel ini. Dalam novel ini juga terkandung kekayaan kosakata Melayu yang tunak, sedap, dan susunan khas kalimat-kalimat yang sangat Melayu sekali, klasik tapi sangat antik. Begitu sedap bila kita nikmati bunyinya. Ditambah dengan adanya peribahasa Melayu. Tapi bagi yang tak terbiasa dengan bahasa Melayu, maka akan sedikit mengernyitkan dahi. Ya. Macam ni, mengernyitkan dahi. Jadi novel ini semacam perpaduan juga antara bahasa Melayu, semenanjung Melayu, mungkin dari Kepri, Riau, Malaysia, Singapura. Sedikit dijelaskan tentang detail-detail dan dialek cara pengucapannya.
Semacam itulah. Koreksi saya kalau nanti ada yang kurang sependapat atau ada yang kurang tepat, silakan komen di bawah. Selanjutnya di bab kedua, setting waktu beralih ke tahun 80-an. Jadi agak ke depan, ditandai dengan meletupnya atau boomingnya lagu yang dinyanyikan oleh Ramlah Ram yang berjudul Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Ini lagunya lagu yang menjadi ringtone HP Adinda. Adinda ini adalah seorang tokoh penting yang ada di dalam novel ini. Selanjutnya untuk menandai setting waktu yang beralih ke masa depan, yaitu penulis meletakkan penggunaan HP Nokia E90, HP Adinda, HP milik Adinda. Mungkin di masa itu orang yang pakai HP Nokia E90 sudah cukup mewah. Lebih detail juga tentang setting waktu di bab kedua ini ditandai dengan penyebutan nama seorang menteri di Malaysia, Menteri Perdagangan, yang bernama Tengku Rafida Aziz, yang menandakan bahwa pergantian zaman, bahwa perempuan pun boleh berbuat masuk ke dalam pemerintahan untuk mengikuti mungkin pengaruh asing, pengaruh Inggris karena Malaysia ini kan jajahan Inggris. Nah, saudara, di bab kedua ini pun langsung dibuka dengan konflik yang cukup serius. Apa konfliknya? Yaitu muntah darahnya seorang tokoh yang bernama Megat Ismail, yang kita sinyalir masih ada keturunan atau zuriat dengan Megat Sri Rama. Nah, di bab kedua ini, untuk yang belum baca novel ini, saya beri beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, dan saya berharap dengan pertanyaan ini barangkali bisa memudahkan kalian untuk penasaran lalu mencari jawabannya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah sebenarnya apa yang telah terjadi antara Megat Ismail dengan Adinda? Siapa mereka nih? Yang kedua, rahasia apa yang telah Adinda sembunyikan dari ibunya? Yang ketiga, rahasia apa yang telah disembunyikan Megat Ismail kepada anak dan istrinya yang ada di Tanjung Pinang? Nah, yang keempat, apakah benar Megat Ismail masih keturunan zuriat Megat Sri Rama selaku tokoh sejarah yang telah membunuh Sultan Mahmud? Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah Adinda merupakan zuriat keturunan dari Sultan Mahmud? Kalau mereka nak tahu jawabannya, mereka mesti baca novel ini. Novel ini tidak akan saya bahas sampai habis karena nanti spoiler pula. Sebab waktu kita pun terbatas, memori HP saya pun terbatas nanti tak kuat pula menyimpan video kapasitas besar. Semoga dengan yang sedikit ini dapat membangkitkan minat tuan dan puan untuk meneruskan membacanya. Bagi yang belum punya novel ini, boleh pesan via Facebook Datuk Rida Kaliamsi. Dia orangnya sangat Melayu, insyaallah mudah dan enak kita ajak bual. Saya merasa beruntung juga sebab novel yang pertama yang saya baca adalah novel beliau, Bulang Cahaya. Masih dengan latar sejarah Melayu. Sempat juga bertemu beliau secara hangat dalam beberapa event sastra yang beliau taja. Di antaranya ada Hari Puisi Indonesia, Festival Sungai Carang, Anugerah Sagang, Anugerah Jembia. Terakhir bertemu beliau itu di Tanjung Pinang, perasaan yang meninggalkan kesan yang sangat menyentuh. Waktu itu istri dan saya, kemudian saya juga bawa anak ke Tanjung Pinang untuk menghadiri acara Hari Puisi Indonesia. Singkat cerita, lama menunggu jemputan kendaraan menuju hotel, hampir 2 jam kami nunggu tuh, berdiri kat tepi jalan. Tapi beliau tahu saya itu tunggu-tunggu tak jelas. Akhirnya dia jemput kami, anak beranak naik mobil Mercy dia. Maklum orang kampung lah kan. Agak yakun gitu. Yakun ni apa kalau bahasa Indonesianya? Nantilah kita cari apa tuh hati yakun dalam bahasa Indonesia. So kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Datuk Rida Kaliamsi. Tentu kami sangat terinspirasi dengan karya-karya beliau dan ada ketertarikan untuk membaca lebih banyak sejarah Melayu. Kemudian juga kita berharap agar kita yang muda-muda ini semakin mudah untuk mengakses informasi tentang sejarah Melayu. Kami juga tahu ikhtiar Datuk dalam menyebarkan semangat sejarah Melayu ini dengan penerbitan beberapa buku sejarah Melayu, kemudian event-event sejarah Melayu. Kemudian juga ada website tentang sejarah Melayu yang sedang dibina, yaitu Jantung Melayu. Saya berharap kelak kita bisa macam Korea Selatan lah, banyak menghasilkan film kolosal yang bagus, yang bersumber dari sejarah. Tentu itu semua mustahil terwujud bila tak kita mulai dari tradisi baca dan menulis yang didasari dari naskah-naskah sejarah Melayu.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila patah si jarum emas, gantilah dengan jarum meniti. Bila ada kata yang tak pantas, mohon dimaafkan sepenuh hati. Ini dah penghujung Ramadan ya. Sebentar lagi nak raya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Baiklah saudara, kita jumpa lagi pada review buku yang lain. Semoga masih ada umur untuk menebarkan manfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, kalau berkenan silahkan share. Dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa upgrade. Ini masih pakai HP. Ya, dadah.